lakukan dan apa yang mereka kerjakan tercatat dan sampai kepada kita. Mudah-mudahan ulama yang meriwayatkannya mendapatkan kebaikan dan pahala dari apa yang mereka sampaikan, dan mudah-mudahan kita pula dapat pula mengikutinya. Amin. Masih dalam bab madzukira fi min tawadhu'is Syafi'i rahimahullah wa khudu'ihi lil haqq wa bazlihi nusha lil alim. Bab tentang tawadhu'nya Imam Syafi'i dan ketundukannya pada kebenaran. Wa bazlihi nusha lil alim, dan beliau senantiasa dengan tulus memberikan nasihat kepada ulama yang lain. Artinya disebut an-nush karena memang lillahi ta'ala, bukan untuk mencari ketenaran atau pembenaran, apalagi untuk menjatuhkan saudara seiman. Nampaknya Imam Syafi'i rahimahullah seperti yang dia sebutkan dalam sebuah syairnya, apa sunyi? Patanglah sawin mah. Subhanallah. Lamma afautu, ketika saya suka memaafkan. Lalu pula dan jadinya lama afautu, subhanallah. Kadang-kadang bang, intinya ketika saya memaafkan dan saya bersihkan hati dari hasad, sehingga saya bebas daripada permusuhan. Artinya dari pihak dia dimusuhi oleh orang lain banyak, tapi dia tidak memusuhi. Seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang memusuhi kita tapi kita tidak, orang itu hancur sendiri. Orang hasad kepada kita tapi kita tidak, orang itu terbakar sendiri. Orang benci pada kita, kita tidak, orang itu hancur sendiri, binasa sendiri. Sebab apa? Hasad itu seperti api. Kalau dia tak ada yang dimakan, main saling makan sendiri. Oleh itu, tenang saja, jangan pikirkan. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah memang seperti itu rahimahullah ta'ala. Di dalam beberapa riwayat sebelum ini sudah diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dan sudah kita bacakan bagaimana beliau alaihi rahmatu rabbi tidak pernah ingin ilmu yang banyak yang dia pelajari dan diajarkan itu tak ingin dinisbatkan kepadanya. Jadi tak ingin dia, ini mazhab Syafi'i, itu bukan cita-cita Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak pernah beliau menginginkan itu. Silahkan diambil semuanya, tetapi jangan dinisbatkan kepada saya. Subhanallah. Ini puncak daripada keikhlasan. Puncak daripada keikhlasannya. Saya tidak peduli, yang penting ilmu itu dipakai, walaupun saya tidak dipuji-puji. Bahkan jangan sampai dipuji. Gitu. Yang belakangan ini harus juga bermazhab Syafi'i. Sekali Syafi'i tetap Syafi'i. Imam Syafi'i tidak seperti itu. Jelas nasihatnya pada kita. Dan terakhir kita masuk pada riwayat yang nomor 82 kemarinnya, yaitu bila kalian dapatkan perkataanku, pendapatku tidak sesuai dengan akal kalian, tidak bisa diterima, tidak dipandang hak oleh kalian, buang itu. Sebab apa? Sebab akal manusia itu secara fitrah mesti ingin menerima yang benar, menerima yang benar. Dan kebenaran itu seperti kata sahabat Nabi Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya al-haqqu alaihi nurun, di atasnya ada cahaya. Maka al-haqqu itu ablaj, terang benderang. Kenapa? Di atasnya ada cahaya. Cahaya apa itu?
Cahaya wahyu. Cahaya wahyu yang terang benderang. Makanya siapa yang mengikut wahyu mesti tidak menyimpang. Sebab apa? Jalannya terang benderang. Tapi kalau al-batil laj-laj. Batil itu adalah berkelok-kelok. Abu-abu. Tidak terang. Apa namanya? Suram, bukan suram apa? Lepas lah nyawa. Lampu tang malam apa nama? Hah? Hah? Remang deh gitu. Tak ada tantunya, sangat tantunya. Masalah. Jazakallah khair. Makan malam dah. Nanya tak makan malam apa cara macam? Oi, hadiah petang lu beres. Taib. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makan malam enggak. Taib. Apa jaror. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semuanya. Remang-remang enggak jelas. Nah, Allah musta'an. Tapi kalau al-haq alaihi nur, cahaya. Oleh sebab itu kalau kalian dapatkan pendapatku tak jelas, tak bisa terima, tak dianggap benar, jangan diikuti, diikuti. Sebab yang wajib diikuti adalah yang terang benderang, yang di atasnya ada cahaya. Tapi kalau apa namanya kilik-kilik aja, saya kilik nampak sekilik kalam, kalau tak kilik lah, tak kalam, jangan diikuti itu. Kalau akal kan tak bisa menerima. Bukan maksud beliau itu adalah asal tidak terima oleh akal setiap orang. Langsung tolak anda. Ini akalnya akal yang sehat tentunya. Akal yang sehat. Bukan akal sembarang akal. Berarti orang menolak misalnya tentang sifat Allah SWT punya tangan misalnya. Diartikan dengan kudrat. Lalu kudrat yang mana? Kan di situ ada dua kudrat. Bal yadahu mabsuutatan, dua kudratnya. Lalu ditafsirkan oleh dia itu kudrat yang khusus. Mana dalil? Mana dalil bahwa itu ada kudrat yang khusus? Main, kira-kira dan rasa-rasa. Enggak ada dalil. Sedangkan Ahlus Sunnah dari sejak zaman Nabi sampai hari ini yang namanya yadun itu adalah tangan. Tidak dipalingkan dari makna asli kecuali dengan dalil. Alhamdulillah, dakwah sudah dakwah dari hadis Nabi, dari perkataan sahabat yang menakwilkannya dengan kudrat kecuali dengan dalil. Di situ ada dalil. Oleh situ kaum muslimin dan muslimat itu namanya yang tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya, hanya mungkin lilin bolanya. Lilin bola di siang hari itu tak nampak. Allah musta'an. Baik, kita lanjutkan. Berkata Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam At-Tarawi kitab ini, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali Ibnu Abdul Aziz Ibnu Mardak An-Nisaburi, qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, itu Abu Muhammad Muhammad bin Abi Muhammad ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris Ibn Munzir Al-Hanzali, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala akhbarani Abu Muhammad, telah menceritakan kepadaku Abu Muhammad juga, laqabnya sama, kunyah sama, yaitu Qaribus Syafi'i, salah seorang kerabat Imam Asy-Syafi'i, fima kataba ilayya, dalam surat yang dia kirim kepadaku. Qala, dia berkata, sami'tu Az-Za'farani, saya mendengar Az-Za'farani, yakni Al-Hasan ibn Muhammad bin Sabbah, yaitu Hasan bin Muhammad bin Sabbah, salah seorang murid terkenal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa Abul Walid ibn Abil Jarud, dan Abul Walid ibnu Abil Jarud. Qala ahaduhuma, salah satu dari kedua mereka berkata, sami'tu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, saya mendengar Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, wa huwa yahlib, sambil bersumpah. Imam Asy-Syafi'i bersumpah dengan nama Allah, wa yaqul, dan berkata, ma nadhartu ahadan illa 'ala an-nasiha, ma nadhartu ahadan illa
'alan nasihah. Saya tak pernah bermunazarah, berdialog, berdiskusi, berdebat dengan seorang pun kecuali 'alan nasihah, atas dasar nasihat, menasihati. Atas dasar nasihat, menasihati. Artinya ingin kebaikan bagi lawan saya. Apa makna lawan kebaikan bagi lawan saya tadi? Artinya kalau bisa dia yang benar, saya yang salah. Kalau bisa dia yang nampak kebenarannya dan ternyata saya yang salah. Apa sebab? Tahu sebab? Orang yang ikhlas seperti Imam Asy-Syafi'i mudah baginya menerima kebenaran. Mungkin yang seberang tidak. Sebab apa? Imam Syafi'i dengan niat ikhlas mencari kebenaran. Sedangkan yang satu mungkin niatnya untuk mencari pembenaran atau kemenangan dalam diskusi. Kan banyak orang bukan karena mencari kebenaran. Buktinya setelah jelas baginya kebenaran, mau dia ikuti? Enggak. Jadi habis masa berdebat, dah tunjuk lebatunya, tulis saya ikutin, ancik lu. Nah, ancik lu. Jarang orang yang langsung siap menerima kebenaran itu. Bahkan kadang-kadang dipaksa pula orang untuk mengakui kebenarannya yang tidak benar. Ya, batu dan nyanyinya. Ada batu, ada tidak. Akui batu atau tidak. Ini jolek, ada batu, ada tidak. Yang betul-betul itu yang mengikut Al-Quran dan Sunnah. Kalau ikut pikiran, ada benar, ada salah. Tapi dipaksa untuk mengakui. Ada uang banyak tu, iya betul. Jadi kaum muslimin dan muslimat adalah mati Allah SWT. Imam Syafi'i tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat banyak ya kisah-kisah para ulama kita sejak zaman Nabi lagi. Nabi sendiri mencontohkan itu. Sahabat yang hebat-hebat juga memperlihatkan seperti itu. Ketika mereka dapat teguran, diingatkan kepada ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dengan mudah menerima. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat semuanya. Tak ada mereka wang jendela aja ulenya. Tentu dia ke khalifahnya Umar. Enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, memang mereka itu ingin kebenaran datang dari manapun. Subhanallah. Oleh itu Imam Syafi'i rahimahullah, demi Allah katanya, saya berdiskusi, berdialog untuk supaya mendapatkan kebenaran bagi saudaraku atau untukku sendiri. Sebelum ini kan dia sebutkan, tidak pernah saya bermunazar kecuali saya ingin kebenaran itu lahir dari mulut lawan saya. Subhanallah. Pernah nengok uang batinju, ini menang tapi curang. Sudah itu diakui kemenangan lawan. Pernah nengoknya? Tidak ada. Lay di film. Ini kalau di film kan batur tuh, kan ya. Tapi kalau dunia nyata, tapi orang lomba lari pernah ada di lomba lari internasional. Ya, sebenarnya yang juara satu ini tiba-tiba loyong, sudah hampir garis final, dibantu oleh peserta yang lain. Pernah nengok kan? Subhanallah, fair. Jadi dia tahu seandainya bukan karena dia tidak dapat musibah itu, dia yang nomor satu karena jauh meninggalkan yang lain. Cuman pas hampir garis final tiba-tiba, subhanallah, habis tenaganya dibantu oleh, sudah tetap dia juara satu. Jengkala lo dek toge, jengkala dek tukang dia pelari. Sebab apa? Mereka atas dasar kemanusiaan, beri kemanusiaan. Kalau kita tidak atas dasar takwa dan keimanan, apalagi masalah agama ini yang akan kita bawa sampai ke akhirat. Kalau tak ikut kebenaran, tak selamat. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mencontohkan kepada kita untuk senantiasa bermunazarah untuk alam nasihat.
Yaitu jujur, ikhlas, mencari kebenaran, kalau bisa lawan kita yang terlihat lebih unggul dan membawa kebenaran itu dari kita. Itu kata Imam Syafi'i. Wa qala al-akhar, berkata yang lain dari kedua, kan dari salah satunya berkata, yaitu Az-Za'farani dengan Ibn Abil Jarud, sami'tu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i qala, saya mendengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata, wallahi demi Allah, ma nadhartu ahadan fa ahbabtu ay yukhti. Demi Allah, saya tak pernah berdiskusi, berdebat dengan seorang lalu saya berkeinginan dia yang salah. Paham? Jadi tidak pernah saya menginginkan lawan diskusi saya, lawan debat saya, lawan dialog saya yang salah. Biarlah saya yang salah. Apa sebab? Sebab kalau yang salah satu saya siap untuk kembali kepada kebenaran. Sedangkan lawan belum tentu. Ini puncak keikhlasan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Diceritakan oleh Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, seorang syekh besar namanya Abul Fadl Al-Jauhari. Dia seorang ulama besar di Mesir di masa itu. Lalu datang salah seorang penuntut ilmu yang masih muda, dia sudah senior. Ya, masjid itu penuh oleh jemaahnya yang senior tadi. Datang seorang dari Khairwan, Ibnu Barzuk Al-Khairawani, datang ke Mesir. Pertama kali dia datang ke Mesir untuk menuntut ilmu, masih muda beliau. Hadir pula di depan. Syekh mengatakan dalam pembicaraan, dalam pelajaran tadi, bahwa Nabi pernah menjatuhkan talaq. Nabi pernah melakukan ilah. Ilah itu bersumpah untuk tidak mendekati istrinya. Dan Nabi pernah melakukan zihar. Zihar adalah menyerupakan istri dengan ibunya. Taib. Dan yang baru ini menuntut ilmu ini paham, Syekh salah. Syekh salah. Tapi dia tidak ingin di depan orang. Maka selesai kajian, dia ikuti Syekh ke rumahnya. Syekh melihat orang asing mengikutinya, dia bilang, kamu orang asing kan? Iya. Belum pernah saya lihat. Iya, baru pertama saya hadir di majelis Syekh. Ada yang mau kamu sampaikan? Katanya ada, Syekh. Kata Syekh, kalau gitu suruh murid-muridnya untuk mengosongkan tempat, biar saya berdua saja dengan orang ini. Tahu ada sesuatu yang tidak boleh didengar oleh yang lain. Lalu dia katakan, qul ma badalak, katakan apa yang kau ingin katakan. Kata beliau, tadi saya hadir di majelis Syekh, lalu Syekh mengatakan Nabi pernah menjatuhkan talak pada istrinya. Sadaqta, dan itu benar. Itu benar. Nabi pernah menjatuhkan talak kan? Pernah kan? Lain kau lah, tidak boleh menjatuhkan talak. Alhamdulillah. Dua, Nabi pernah bersumpah tidak mendekati istrinya. Pernah kan? Sah? Baik. Kemudian engkau, dan itu benar. Kemudian engkau katakan, ya Syekh, Nabi pernah menzihar istrinya. Artinya mengatakan istri engkau sama dengan ibuku. Tahir. Kata beliau, kazabta, di sini kamu salah, Syekh. Lalu kenapa salah? Talak tidak salah, ilah tidak salah, zihar kenapa salah? Ada tentu? Kenapa zihar dianggap salah? Ya, tidak masalah. Ibu masih hidup atau tidak, tetap zihar. Walaupun ibu sudah mati, tetap dianggap zihar. Misalnya orang menzihar istrinya, ibunya sudah tiada, tetap berlaku. Tetap berlaku, tidak syarat ibunya masih hidup. Jadi tidak ada masalahnya kalau sudah mati atau belum. Apa bang? Rasul tidak pernah. Kata Syekh pernah katanya.
Kata Syekh pernah. Sekarang pemuda itu mengatakan tidak pernah. Dan tidak mungkin. Tidak boleh terjadi. Kenapa tidak boleh terjadi? Hah? Nabi meninggal? Tidak ada pengaruh dengan hukum zihar. Tidak dilihat waktu kecil atau besar. Sama dengan orang yang sudah meninggal. Hah? Kena kafarah. Iya, kalau talak tidak sekadar kafarah aja langsung berpisah deh. Kalau kena kafarah, dah. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang talak, Allah tidak mencela. Ketika bicara tentang ilah juga tidak mencela. Tapi ketika menyebut zihar, Allah mengatakan innahum yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Mereka telah melakukan perkataan yang mungkar dan bohong. Nabi boleh berbohong? Hah? Nabi boleh berbohong? Enggak. Nabi boleh berbuat mungkar? Enggak. Makanya mustahil ya Syekh, dan memang tak pernah terjadi. Tidak ada riwayatnya menyatakan Nabi menzihar. Memang silap dari Syekh. Subhanallah. Lihat ikhwan, lihat bagaimana akhlaknya al-kibar, akhlaknya orang-orang besar. Mendengar itu, Syekh langsung memeluknya erat-erat. Jazakallahu khairan, inni ta'ibun, inni ta'ibun, inni ta'ibun zalik. Sejak sekarang saya taubat dari mengatakan itu. Sebab selama ini tidak ada yang mengingatkan. Karena dia syekh besar di masanya, Abul Fadl Al-Jauhari, ma'ruf. Tidak ada yang berani menyalahkan di waktu itu. Mungkin ada juga merasa, tapi mungkin tidak, atau tidak perhatian. Tapi ini tandanya murid ini jeli. Dia tahu. Kadang-kadang kita lewatkan saja, tapi dia paham. Oleh itu Syekh bersyukur dan berterima kasih kepadanya, dan langsung mengumumkan taubatnya dari perkataan itu, karena telah menisbatkan kepada Nabi perkataan bohong. Na'udzubillah. Jadi kata yang bersangkutan, besok saya ingin hadir lebih awal lagi, ingin duduk di depan, karena dari Kairawan itu jauh. Kairawan kan di Tunis ke Mesir, jauh berdekat nih. Jauh, berbulan dia berjalan. Dia datang ke majlis lagi. Subhanallah, ternyata Syekh lebih duluan sampai, dan orang sudah ramai yang hadir. Akhirnya dilihatnya masih masuk dari pintu, Syekh sedang ngajar. Dia bilang, marhaban bi muallimi, selamat datang wahai guruku. Orang pada nengok semua kan, orang sedang perhatian nih. Lalu dia ucapkan selamat datang wahai guru. Terus gimana? Orang pasti mandang ke situ. Tengoknya Haji anak muda. Umur guru ini lebih tiga kali lipat. Ibaratnya umur 60, yang itu umur belasan. Dia bilang, selamat datang wahai guru. Murid semua melihat ke dia. Kalau katakan ifsahu li muallimi, tolong lapangkan jalan untuk guruku. Bukan di lapangan jalan, dipikul nak guru. Dipikulnya. Jadi dipindah dari tangan ke tangan sampai ke depan, dan suruh duduk di samping Syekh. Lalu Syekh mengatakan, ana muallimukum, saya ini adalah guru kalian, wa hadza muallimi, dan ini guru saya. Masya Allah, berarti dia tidak boleh kan, lebih kurang. Hanya satu ilmu dia berikan, dia akui, dan itu menyalahkan dia. Lalu dia jelaskan perkaranya. Kemarin saya mengatakan ini, tak satu pun kalian yang memperbaiki dan menegur saya. Dia yang memperbaiki dan dan saya katakan, saya bertobat dari perkataan itu, dan siapa yang sudah mencatat tolong dihapus. Siapa yang kemarin hadir telah juga mencatat, tolong diberitahukan bahwa itu adalah perkataan batil. Jatuh namanya. Karena memang orang yang mengakui kebenaran
tidak akan merusak reputasinya, justru semakin menambah. Jadi tadi yang anak muda tadi dia bilang ketika dipikul orang tu, dia tak tahu tu tidak tahu so punya dipijak so dekat maluan, malu dia kan anak muda ibaratnya contoh dia kan dipikul orang kan. Nah, jadi malu sampai bahasa baju dek palunya. Awak ndak angit badan tapi bahasa baju dek palu dek menahan malu karena syekh besar. Sudah itu awak dipikul orang di depan ini kan. Pindah di tangan ke tangan, tidak lalu di tanah, lalu di palu lah, subhanallah. Begitu beliau menghargai kebenaran itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan barangkali ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahi ma nazartu ahadan fa ahbabtu an yukhti. Saya demi Allah tak pernah bermunadharah dengan seorang pun dengan tujuan supaya dia yang salah. Ini kalau itu ni lah salah dia. Atau awak ketika berdebat apa nak siapkan? Tak kan payah mana tengoklah debat calon botang. Kan ya? Kalau dapat cek kata anak kawan. Ya kan? Kah tak korak. Dapat lah enggak ada lah. Kau bisa tertumpuk sampai terduduk. Nah, itu memang modal kita. Tapi Imam Syafi'i tidak. Dia tidak pernah bermunazarah dengan harapan lawannya yang salah. Biar saya yang salah. Sebab apa? Kebenaran itu mahal bagi dia. Kalau orang tak kekalahan itu, kemenangan itu mahal. Makanya setiap orang nak berdebat pasti mencari kelemahan lawan. Bukan mencari kebenaran yang ada pada lawan. Oleh sebab itu mungkin sebabnya kenapa Nabi SAW melarang kita banyak berdebat, karena memang tabiat pada asalnya kita berdebat untuk menolak kebenaran. Pada umumnya berdebat pada umumnya menolak kebenaran. Tapi Imam Syafi'i tidak. Kemudian saya mengatakan, masuk waktu sih? Belum. Qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan bagi kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak Al-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan dari Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad bin Idris ibn Munzir Al-Handali ibn Abi Hatim Ar-Razi. Qala akhbarana Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi, telah menyampaikan kepada kami hadis ini atau cerita ini Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Muazzin, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di Mesir, yang sangat banyak membantu membantu Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Qala sami'tu Asy-Syafi'i, saya mendengar Asy-Syafi'i mengatakan, wa zakara haditsan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu dia sedang menyebutkan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala lahu rajulun ta'khudhu bihi Abu Abdullah. Ada seseorang mengatakan kepadanya, hadis ini kamu pakai ya Abu Abdullah. Istilahnya baikkan hadis kau. Pakai hadis kau. Subhanallah, berarti di zaman itu memang sudah ada orang yang tidak mau berhujjah dengan hadis. Ini ahli hadis tapi memakai hadis. Nah, jadi ata'khudhu bihi artinya kamu pegang hadis ini. Faqala subhanallah, berkata Imam Syafi'i, subhanallah, arwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an la akhudhu bihi. Saya meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW lalu saya tidak menggunakannya. Taib, aneh gitu. Orang bersusah payah mencari hadis dari Madinah ke Mesir. Ada sahabat Jabir Abdullah pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi masih hidup. Tidak tahu dia yang pernah mendengar hadis itu kecuali satu orang. Dia sekarang tinggalnya di Mesir. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dia di Mesir sekarang. Akhirnya dia pacu kudanya ke Mesir berapa lama, Bang? 2 bulan. Kan? Sampai di situ, assalamualaikum ya Abu Mas'ud. Dulu saya mendengar hadis dari Nabi SAW tentang masalah ini.
Kamu kan juga pernah mendengar? Katanya iya, saya mendengar Nabi SAW mengatakan itu. Akhirnya apa? Dia naik kembali ke kudanya. Istirahatlah dulu. Saya datang bukan untuk istirahat. Udah jalan ke pantai dulu. Saya bukan untuk rekreasi. Subhanallah, hadis yang seperti ini berharga bagi sahabat. Padahal mereka banyak lagi hadis yang lain mereka miliki. Berharga bagi mereka. Lalu datang kadang kepada Imam Syafi'i, ada laki-laki mengatakan, "Tu bapak pakai hadis subuh ya?" Tak sesuai jawab mereka. Misal kan, tak sesuai pikiran. Orang mudah sekali meninggalkan hadis gara-gara tidak sesuai dengan pendapat. Misalnya, apa kata Imam Syafi'i? Subhanallah, saya meriwayatkan hadis belajar saya. Ini di mana lahir Imam Syafi'i? Lupa lah, di Gaza. Mak capek lupa, mendak tekan-tekan Gaza itu dunia. Semoga Allah lapangkan mereka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT di Gaza, kemudian hijrah ke Makkah untuk belajar. Kemudian dari Makkah pergi pula ke Irak, Basrah, Kufah, kemudian ke Yaman, kemudian pergi ke Madinah bertemu Imam Malik, kemudian balik lagi ke Baghdad. Banyak perjalanannya untuk mencari hadis dan ilmu. Tiba-tiba saya riwayatkan hadis ini dari guru saya. Jelas ya? Dari guru saya. Datang ke rumah, hadis satu baca. Dicari. Tiba-tiba saya tidak memakainya. Walam akhuz bihi. Lalu tidak saya pakai. Seolah-olah hadis itu tidak berguna. Artinya yang sesuai saya pakai, yang tak sesuai saya buang. La haula wala quwwata illa subhanallah. Walam akhuz bihi fa ana ushidukum anna aqli qad zahab. Jadi mata araftu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam akhuz bihi fa ana ushidukum anna aqli qad zahab. Kalau pernah saya bawa hadis sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, lalu saya tidak memakai hadis itu, saksikanlah bahwa saya sudah apa kok bang? Hah? Iya, sinting dah hilang akal. Tak bakal leh. Artinya apa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Ini tanda bahawa beliau memang tunduk pada hadis Nabi SAW, dan hadis itu pasti benarnya. Pendapat belum pasti benarnya. Ta'asyur kiram. Apa makna mengambil hadis atau apa maknanya menggunakan hadis? Mungkin setelah azan nanti. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah. Asyhadu an la ilaha illallah. Masyaallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الصلاة Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa makna menggunakan hadis? Tentu memang memahami maknanya, kemudian mengamalkan isinya. Kembali kepada komitmen kita kepada atau konsekuensi dari syahadat kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maknanya? Baru terlaksana syahadat ini dengan 4. 1, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita yang dia sampaikan. Nabi menyampaikan berita melalui apa? Ucapannya, hadis. Sah? Jadi apapun isi berita itu wajib dibenarkan. Masuk tak masuk akal. Kalau Abu Jahal syaratkan masuk akal. Akalnya sempit, mana nak masuk? Akal Abu Jahal sempit, penuh dengan subuhat, maka tidak masuk. Tapi Abu Bakar masuk. Apa sebab? Akalnya lapang, siap menerima apapun yang datang dari Nabi SAW. Oleh sebab itu kita ikut Abu Jahal atau Abu Bakar? Abu Bakar. Masuk tak masuk akal, bukan ayat dan hadis yang salah, akal kita yang bermasalah. Baik. Yang kedua, fi'lu ma amar, yaitu melaksanakan apa yang dia perintahkan. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, yaitu menghindari, menjauhi apa yang dia larang dan dia tegah. Yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dia syariatkan. Jadi jangan kita kasih merek syariah. Paham tak? Sesuatu yang Nabi haramkan, tapi karena sesuai dengan yang kita inginkan, dari tidak disyariatkan menjadi merek syariah. Jelas ya? Nanti dangdut syariah, misal kan, atau bid'ah syariah. Yang namanya bid'ah itu dilarang, bukan disyariatkan. Kalau disyariatkan, kenapa bid'ah namanya? Bid'ah itu kan lawannya sunnah. Sekalipun bid'ah hasanah tetap tidak syariat. Nah, ketika kita kasih dia merek syariat, berarti kita sudah menghalalkan apa yang Nabi haramkan. Berarti kita sudah beribadah kepada Allah tidak seperti yang disyariatkan.
Sebab kalau dikasih bid'ah sebagai merek syariah, bid'ah syariah, di mana dapat dia? Padahal dalilnya tidak ada dalil syariah. Tidak kitab, tidak sunnah, tidak ada ijma'. Tidak kitab, tidak sunnah, tidak ada ijma'. Maka Imam Syafi'i ketika membagi bid'ah menurut bahasa, dia mengatakan boleh diamalkan bid'ah bila ada ijma'. Al-Quran, sunnah atau ijma'. Berarti bid'ah menurut bahasa menurut beliau. Bukan bid'ah menurut syar'i. Menurut syar'i, beliau mengatakan seluruh bid'ah itu adalah dalalah. Ala kulli hal. Kaum muslimin, sudah jelas makna memakai hadis? Jelas makna memakai hadis? Nah, artinya memakai hadis bila berita dibenarkan, bila perintah diamalkan, bila larangan ditinggalkan, dan bila ingin beribadah, maka cari cara ibadah Nabi SAW. Jelas? Itu makna mengambil atau menggunakan hadis itu. Tapi kalau tidak digunakan, maknanya tak joleh dah, bisa gunung. Mesin bau tapi tak sama pakai dah. Tak pandai pakai dia. Isu elah pakai ni. Lepas suyo Allah Ta'ala pakai. Asa? Paham tak? Ni ada orang sekarang tak paham kita maknanya. Hanya Allah yang tahu. Berarti dipakai nomor? Dipakai nomor? Tak dipakai. Tu bila pakai soalan sampai di akhirat ada guna lah. Ada guna beriman lah nanti sampai di akhirat. Nak beriman tu sekarang. Makanya kita cari cara generasi yang diakui selamat oleh Allah dan Rasul. Generasi as-salaf, as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'ina lahum bi ihsan, dan yang ikut mereka dengan baik. Yang ikut dengan mereka dengan baik. Jadi pengikut yang baik itu tidak banyak bantah. Kan ya? Nabi Musa saja disyaratkan oleh Nabi Khadir 3 kali boleh bantahnya Musa. Kan ya? Kan ya? Jangan tanya-tanya. Ikut saja kan dunia. Kan ya? Ikut jolah. Kalau banyak tanya, hadza firaqu baini wa bainik. Selamat berpisah. 3 itu dapatnya. Hikmah Allah menghendaki itu. Sebab tugas Musa banyak nanti kan. Jadi tidak sabarnya. Apa tidak sabarnya Musa? Tidak sabar karena berilmu atau karena tidak berilmu? Di waktu itu, untuk masalah yang 3 itu, dia tidak tahu ilmunya. Tapi ada enggak untuk membantah itu? Ada enggak subuhatnya? Kalau tidak ada subuhat, tidak disawib, tidak bantah, ada lagi. Kan ya? Ada hukum asal yang dikembalikannya. Ketika bertemu dengan naik perahu, kapal, taib, lalu dilobanginya, dirusak. Taib, ada enggak dalil Musa melarang itu? Ada kan? Dalil umum bahwa merusak harta benda diharamkan. Kenapa kamu rusak? Apalagi milik orang lain. Kan ini kan dalam bab ini, ketika yang benar adalah pada Nabi Khadir, yang tadi jadi subuhan. Karena mengembalikan ke hukum asal yang umum, padahal ini perkara khusus. Jelas? Ada enggak subuhan bantah? Ada. Kemudian bertemu dengan anak kecil, dibunuhnya, kembali ke hukum asal. Lima qatalta nafsan zakiyatan, kenapa kau bunuh jiwa yang bersih? Ini hukum asal. Tapi ada ilmu lain yang tidak disebutkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga dalil umum ini menjadi subuhat bagi Musa untuk menolak hukum asal. Jelas ya? Nah, jadi menolak hukum khusus dengan hukum umum termasuk subuhat, termasuk subuhat. Dan ketika dia bertemu dengan sebuah tembok yang sudah runtuh, lalu dia sia-sia aja. Awak tadi minta numpang dah boleh, minta makan boleh. Tiba-tiba wak kajang-kajangnya ndaklah ada upah. Kan tak sia-sia. Akhirnya oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Musa tidak sabar. Musa tidak sabar karena dia ingin menafsirkan sesuai yang dia ketahui, padahal sudah dikatakan dari awal syaratnya adalah la tas'alni hatta uhditsa laka minhu zikra.
jangan kau tanya sampai saya sendiri yang ceritakan, saya yang akan menjelaskan. Makanya setelah selesai, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri wa kana min wara'ihim malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Tahu enggak Musa? Saya ini disuruh Allah. Kalau Allah yang suruh, sah atau tidak? Walaupun zahirnya merusak. Ya, kalau Allah yang suruh, zahirnya merusak, maka disyariatkan. Banyak kita sebutkan contoh ya. Misalnya orang umrah, ihram, tak boleh pakai celana. Sah? Bukan tak boleh pakai kain, bang. Tak boleh pakai pakaian berjahit. Nah, kita biasa menyebut pakaian berjahit. Sekarang enggak. Ya, saya tak punya pakaian ihram. Sekarang waktu ihram sudah masuk, yang punya adalah celana panjang. Boleh enggak dipakai? Melanggar. Akhirnya boleh enggak dirobek? Hah? Dalam hal ini boleh. Karena apa? Pada merobek pakaian tanpa sebab dosa apa tidak? Dosa. Tak ada sebab berdosa kita, karena dilarang menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta dilarang. Makanya dilarang tak? Apa sebab? Menyia-nyiakan. Kamu bazir loh. Makanya jangan buat. Ya, tanya apa dalil haram? Tidak haram, tidak boleh. Dalil tidak boleh. Nah. Tapi kaum muslimin dan muslimat, itu maknanya memakai hadis Nabi SAW. Jadi tidak paham itu bukan karena tidak masuk akal. Cuman kadang-kadang sebagian akal itu sudah dipenuhi dengan syubhat yang tidak berdasar. Oleh sebab itu Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, bila ada hadis tidak bisa ditentang dengan apapun, kecuali dengan hadis yang semisalnya atau dengan zahirnya ayat Al-Quranul Karim. Itu ada babnya nanti itu. Kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi, qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad ibn Abi Hatim, qala haddatsana Abi, telah menceritakan kepada kami bapakku yaitu Muhammad bin Idris Munzir Abu Hatim Ar-Razi, Imam Al-Jarh wa Ta'dil, qala sami'tu Harmalah ibn Yahya, saya mendengar Harmalah ibn Yahya At-Tujibi yaqul, berkata, murid Imam Syafi'i di Mesir, qala Syafi'i, berkata Asy-Syafi'i, kullu ma qultu, setiap apa yang kau katakan, ini pendapat saya, setiap pendapat saya, wa kana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli, lalu ada diriwayatkan dari Rasulullah bercanggah dengan pendapatku, artinya tak sesuai dengan pendapatku. Kan banyak kita hadapi hari ini kan, datang hadis tak sesuai dengan yang biasa diajarkan oleh buya-buya kita. Kan kenyataannya. Iya. Indah. Banyak tak ada? Banyak. Nah, ada. Khususnya kami yang belajar di pondok akan lebih banyak menemukan. Dan tuan-tuan yang sudah mengaji juga akan banyak menemukan. Nah, ini pesan Imam Syafi'i. Semua pendapat saya, lalu datang hadis dari Rasulullah SAW, khilafu qawli, bertentangan dengan pendapatku, mimma yasihhu, tapi dengan syarat hadis itu sahih. Fa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula, maka hadis Nabi harus diutamakan. Wala tuqalliduni, jangan sampai taklid buta kepadaku. Berarti Imam Syafi'i melarang taklid buta kepadanya. Apa makna taklid buta? La jole ada hadis, la jole ada ayat bertentangan dengan pendapat beliau, tapi masih tetap kita mengikuti pendapatnya. Esok kalau bosok di akhirat ditanya oleh Allah Ta'ala, apa tinggal hadis Nabi dia mengikut Syafi'i, itu kan memang Syafi'i wa'ang nyuwa macam itu. Apa Imam Syafi'i enggak? Najin wasuhnya. Laba sabu ini laba daun lidah majuan ni kan? Laba daun lidah, tentu abang daun lidahnya. Laba daun lidahnya abuin, kan ini nyabuinnya direwatkan.
Di kitab Manabiq Syafi'i Al-Bihaqi disebutkan, di dalam kitab-kitabnya Ar-Risalah disebutkan, Ahkamul Quran, semua kitab Imam Syafi'i mengarahkan ke situ semua. Itu tak pada lidahnya roh. Laba buyuh muncul dek menyampaikan mosong kalau bertentangan pendapat ambo dengan hadis Nabi tinggal pendapat. Jelas? Atau tiba-tiba sok dibela oleh Imam Syafi'i roh. Tak bela apa sebab dalam tahu orang kan dong mosong jadi kuin dayan kalau bertentangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu ada je ulama yang seikhlas beliau dulu la jole sabun bila bertentangan pendapat ambo jo hadis Nabi tinggal hadis tapi yang cerita itu mah sampai dia buya itu mah baca Riyadhus Shalihin, baca hadis dia, baca lah pendapat ulama dia. Sampai nukil Ibnu Hajar, nukil Nawawi, sesuai jo hadis sesuai dia. Cuman ending ni ceneko. Memang di kitab ko ceneko, ni Imam Ibnu Hajar ceneko jo, hadis Nabi ceneko. Cuman awak lah ndak biasa ceneko doh. Tu mana tahuin buya? Nam biasa jo lah. Tak, putih guna pakai Riyadhus Shalihin tu. Apa dia guna pakai Subulus Salam tu? Apa guna pakai Bulughul Maram tu? Apa guna pakai Umdatul Ahkam? Apa guna baca hadis Arba'in Kullu Bid'atin? Jadi kamu apa guna? Kalau hanya yang akan ditemu tu bawa coronan apa yang kita inginkan, bukan seperti yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi Imam Syafi'i sangat-sangat anti dengan taklid buta. Taib. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Kemudian qala akhbarana Abu Hasan, qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada Abu Muhammad, qala akhbarani Abu Muhammad Al-Busti As-Sijistani, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Al-Busti As-Sijistani fima kataba ilayya, dalam surat yang dia kirimkan kepadaku, an Abi Thawr, dari Abu Thawr Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi Abu Thawr Al-Faqih, itu murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala sami'tu Asy-Syafi'i atau sami'tu Asy-Syafi'iyya rahimahullah yaqul kullu haditsin 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa qawli. Semua hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pendapatku yang akan harus diikuti. Wa illam tasma'uhu minni, sekalipun kalian tidak pernah mendengarkan itu dariku. Artinya bahwa semua hadis itu tidak boleh ditentang lagi dengan pendapat. Itulah pendapat saya. Saya ikut hadis Nabi alaihi salatu wasallam, sekalipun kalian tak mendengarkan itu dari saya. Sekalipun kalian tak mendengarkan saya membahas hadis itu dengan kalian, tapi itulah pendapat saya. Baik. Qala akhbarana Abu Hasan, qala akhbarana Abu Muhammad, hadatsana Abu Muhammad Al-Busti nazilu Makkah. Saya mendengar menceritakan kepada saya Abu Muhammad Al-Busti yang sanad sebelumnya yang tinggal di Makkah, bima katabahu ilayya, dalam surat yang dikirim kepadaku. Qala Al-Husain, berkata Husain Al-Za'farani, qala lana Asy-Syafi'i, berkata kepada kami Asy-Syafi'i, in asabtumul hujjata fit tariq matruhatan fahkuha anni. Andainya kalian temukan hujjah, yakni dalil, yaitu terbuang di jalan, tercecer di jalan, basuh di jalan, terserak di jalan, misal tu basuh hadis Nabi di situ, fahkuha anni, maka ceritakan itu dariku. Wa inni qailun biha, karena saya mengikutinya, saya berpendapat seperti hujjah itu pula. Artinya kan tidak mungkin sudah masa wasuh hadis tengah jalan. Tapi andainya seperti itu, seperti itu, ini ibaratnya adalah kemungkinan terburuk yang tidak dapat di guru dah, tapi dapat di tanah. Tapi hadis Nabi isi sahih dari Nabi SAW, maka anggap itu sesuatu yang saya ceritakan kepada kalian, sesuatu yang saya inikan, yang saya dapatkan.
Taib, kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah SWT, insyaAllah masih masih panjang tentang bab ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.